Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa la bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Neng Rahmadisa yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Semoga dengan dibacakannya lantunan ayat suci Al-Quran menambah keberkahan acara kita pada hari ini. Yang selanjutnya, nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Salimah. Kepada seluruh hadirin, silakan untuk mengikuti. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhtadin LC selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfizul Quran Nurul Amal Kabupaten Ciamis. Yang kami hormati dan kami cintai ibu-ibu anggota Dewan Pertimbangan Salimah Daerah Kabupaten Ciamis. Yang kami hormati dan kami banggakan ibu-ibu pengurus pimpinan Lurah Salimah Kabupaten Ciamis yang telah begitu banyak korban dan bersusah payah demi sukses dan terselenggaranya acara Tarhib Ramadan ini. Untuk itu kami haturkan jazakumullahu khairan katsira. Juga yang kami hormati dan kami banggakan ibu-ibu
Ketua Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting beserta seluruh jajarannya dan hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada saat ini kita berkumpul dalam acara Tarhib Ramadan yang diselenggarakan oleh keluarga dan para sahabatnya. Hadirin rahimakumullah, saat ini adalah momentum yang paling tepat bagi kita penting di bulan Ramadan, di mana masa pandemi sudah 2 periode bersama kita. Namun alhamdulillah, kita senantiasa dan melayani masyarakat, tentu dengan keterbatasan yang semangat untuk menjadi wanita pelopor dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Ciamis. Semoga kita tercatat sebagai orang-orang yang senantiasa bahagia dalam melakukan amal-amal kebaikan dan menjadi bagian dari orang-orang yang sukses dalam segala aktivitas. Gerak dan aktivitas Salimah khususnya pada hari ini adalah agenda kegiatan Tarhib Ramadan yang merupakan rangkaian dari agenda kegiatan atau akhirnya kali 140 Hijriah. Dan berikan tarawih dan iktikaf bersama dengan keluarga di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kemudian menyambut Idul Fitri dan halal bihalal. Demikian bisa kami sampaikan rangkaian program Ansyitah Ramadan yang akan diselenggarakan oleh pimpinan daerah Salimah Kabupaten Ciamis. Semoga Allah Taala meridai dan cara dan kesuksesan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian sambutan bisa saya sampaikan. Maaf atas dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa tanfi'uka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma inna hadza iqbalu nahari wa idbalu layl wa aswatu du'atika faghfirli. Allahumma inna hadza iqbalu nahari wa idbalu layl wa aswatu du'atika faghfirli. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawatikillahumma rabiqataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika la yaqtu wasfaqturaha bi faydil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Happy Roti. Semoga Allah senantiasa memudahkan semua urusan kita di hari ini maupun di hari yang akan datang. Semoga kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Dan selanjutnya acara inti yang sudah kita nantikan dari tadi,
yakni Tarhib Ramadan bersama Bapak Kiai Haji Muhtadin LC. Beliau merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Tahfidz Quran Nurul Amal. Dan dengan mengambil tema kita pada kesempatan ini, yakni bersama Salimah, keluarga bahagia meraih keberkahan Ramadan. Dan semoga kita semua termasuk keluarga yang bahagia dalam mengisi segala pada kita di bulan Ramadan. Amin. Baik, kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhtadin LC, sangat kami nantikan tausiahnya. Semoga ibu-ibu di rumah segera menyiapkan diri, hati dan pikirannya, catatannya. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini menambah keberkahan kita dan kehusuan kita selama menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Silakan, Abu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aqamana bil Qur'an wa syarrafana bil iman wa a'azzana bil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah bil huda ila kafatan linnasi wal jan basira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Nabiyyina Muhammadin Sayyidil Arab wal Azam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faqad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu dzunubah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Wa nahnu ala dzalik minasy syahidin wasyakirin alaihi afdhalus salata wa atammat. Pertama-tama mengaturkan terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama menanti. Yang saya hormati tentu Ketua Salimah Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah dengan sangat berbahagia bisa menyelenggarakan kegiatan insya Allah yang via Zoom ya. Juga tentunya selamat mengikuti kan silaturahim walaupun lewat Zoom ya. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa juga kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mencintai beliau dan kita menjadi umat yang selalu setia, yang selalu berupaya berinteraksi dengan sunnah-sunnah beliau dengan harapan semoga kita menjadi umat Rasul yang kemudian Rasul katakan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai kami kata Nabi Muhammad SAW nanti akan bersama kami di sorga. Dan tentu kalau kita melihat hadis atau sabda Rasulullah SAW tersebut, maka diawali dengan man ahya sunnati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, mempersiapkan diri menjelang Ramadan adalah merupakan bagian dari yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Bahkan Rasul jauh-jauh sebelum datang Ramadan, beliau sudah mengingatkan para sahabatnya.
Maka kita mendengar di dalam riwayat itu, ada para sahabat Rasulullah SAW yang dari Madinah, ada yang ke Mekah, kemudian ada yang dari tempat-tempat yang jauh juga kembali, ada yang ke Irak untuk silaturahim dengan keluarganya. Mereka memberitahukan karena memang Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, yang penuh tentunya dengan kebaikan-kebaikan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang tarhib Ramadan, mungkin kita sedikit akan melihat secara tahlil al-lugawi, ya. Analisa bahasa. Kalimat tarhib, ada orang yang menyebut targhib. Nampaknya kalau targhib itu kurang relevan, ya, targhib Ramadan, tapi yang pas dengan kalimat tarhib. Itu kalau dalam gramatikal bahasa Arab, ya, tarhib itu berarti taf'il, ya, dari fa'ala, rohaba. Jadi akar katanya itu dari kalimat rohaba. Rohaba itu seperti kalau orang-orang di Mekah itu di pelataran Masjidil Haram mereka mengatakan rihabil haram. Jadi di pelataran yang sangat luas, yang terbersih dari kotoran-kotoran, maka mereka katakan adalah ar-rihab. Jadi kalimat rohaba itu tempat yang luas, tetapi setelah tempatnya luas, ibu-ibu, juga tidak ada halang rintang, tidak ada kotoran-kotoran, jadi bersih, luas sekali. Itu makna rohaba. Ada juga dalam bahasa Arab itu kita menemukan kalimat, ya, luas itu dengan kalimat wasi'. Wasi'un. Nah, luas tetapi belum tentu bersih, ya. Masih banyak halang rintang dan seterusnya. Tapi kalau diwawakan dengan kalimat rohaba, maka artinya tempat yang sangat luas, kemudian tidak ada halang rintang, ya, juga bersih begitu. Jadi kalau dikatakan rohaba, kemudian ditambah tak di depannya kemudian menjadi tarhib, maka artinya itu ada upaya, ya. Upaya kita dalam rangka mempersiapkan. Artinya ketika dibawakan dengan kalimat tarhib, kita melakukan tarhib Ramadan, makna yang pertama itu berarti kita sedang berupaya mempersiapkan diri, melapangkan jiwa kita, meluaskan jiwa kita, membersihkan jiwa kita, untuk menyambut hadirnya bulan suci Ramadan. Teringat bahwa ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalimat suci ini, imbuhan kalimat suci dipakaikan Allah, tentu ada yang ke tempat begitu. Seperti kita mendengar dipakaikan juga tempat suci, yaitu Baitullahil Haram, kemudian kota Madinah, itu tempat suci. Ada juga yang dinisbatkan suci itu adalah kepada kitabnya. Al-Quran itu disebut kitab suci. Kalamullahil mu'jiz itu suci. Dan ada yang dinisbatkan, disebutkan, ibu-ibu sekalian, itu Allah sebutkan juga untuk bulan. Ramadan adalah disebut bulan suci, insyaallah. Nah, tatkala kemudian Allah yang menyebutkan kepada tempat, kepada kitabnya, kepada bulan dengan imbuhan suci, tentu ini memiliki, ya, memiliki makna, dan ada di situ hazanah, timbunan-timbunan keberkahan, kebaikan-kebaikan yang Allah simpankan. Oleh karena itu, ketika kita sekarang melaksanakan atau menunaikan, ya, kegiatan tarhib ini, maka maknanya kita sedang berupaya untuk meluaskan hati kita, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan jiwa kita untuk kemudian menyambut datangnya bulan suci, bulan Ramadan, Syahrul Quran, ya. Dan ada banyak julukan untuk bulan Ramadan ini. Syahrul Muwasa, Syahrul Taubah, Syahrul Das. Baik besar dalam
spanduk tarhib Ramadan. Ya. Akan tetapi ini harus beriringan dengan penjiwaan, beriringan dengan pemaknaan yang sesungguhnya. Tidak sampai dalam Al-Quran itu kalau kita melihat ya, hanya satu kali menyebutkan kalimat saum. Yang saya lihat itu di dalam, ya jadi otomatis begitu Rasul datang belum ada perintah saum. Oleh karena itu maka ketika kaum muslimin Rasul SAW di Madinah itu saum yang dilaksanakan adalah saum Asyura yang biasa dilaksanakan orang-orang Yahudi. Dan ketika Rasulullah mendengar, kami lebih berhak daripada mereka. Ketika Rasulullah SAW menunaikan saum orang sahabiah yaitu Ummul Bashar, ya, beliau sedang makan siang dan datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhirnya ketika turun ayat itu, maka kaum muslimin, para sahabat gegap gempita, sangat luar biasa bergembiranya. Ketika Allah sudah kemudian memberi hal yang sama, ya. Kemudian kiblat juga menjadi dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah kemudian Masjidil Haram, ya, disyariatkannya saum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya. Jadi tarhib itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu tadi saya sampaikan ya. Ada dua ya. Pertama, tarhib sebelum Ramadan tiba. Nah ini. Jadi sebelum Ramadan tiba kita melakukan persiapan. Apa saja ya persiapan-persiapan kita ya untuk membahagiakan Ramadan sebelum Ramadan tiba. Nah tentu kita bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Sallallahu kita begitu, apa yang harus kami lakukan sebelum Ramadan tiba, gitu. Nah ini jadi tarhib sebelum Ramadan tiba. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya. Ibu-ibu mungkin sudah membaca bagaimana itu Imam At-Tirmidzi itu beliau salah seorang ulama hadis mendapatkan julukan juga subhanallah gitu ya. Hafal hadis itu bukan 40, bukan 100, ratusan ribu beliau hafal hadis. Tetapi sedikit ya Ana sampaikan ini. Luar biasa beliau itu. Ya. Sudah hafal Quran, kami ke awal bulan Ramadan ya,
tetapi dibawa dengan nahnu. Allah mengajarkan doa kepada kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, Rabbana wala tahmil alaina. Terus dibawakan dengan dhamir nahnu, na, ya. Rabbana la tujigh qulubana. Termasuk di sini Rasul ajarkan ahillahu alaina. Ya Allah, masukkan kami ke awal bulan Ramadan. Kami bisa jadi kalau ibu-ibu sekarang sudah berdoa, mungkin anaknya belum. Mungkin bapaknya belum, abinya belum. Mungkin ibu kita ya, belum. Maka ketika kita yang membaca sendiri, otomatis anak kita, bapak kita, saudara-saudara kita sudah tercakup di situ, terbawa. Masya Allah. Makanya sekali lagi ketika kita berdoa, ya jangan istilahnya itu bakhil, jangan soleh sendirian, tapi sertakan orang lain. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, masukkanlah kami kepada bulan Ramadan, ke awal bulan Ramadan ini. Ya. Pertama, bil yumni, bahasanya itu Rasul. Bil yumni wal iman. Dua dulu. Pertama minta dimasukkan kami kepada bulan Ramadan ini adalah bil yumni, dengan penuh ketenangan. Damai. Kata-kata yumni itu artinya tenang, damai, tidak hiruk pikuk. Apalagi sekarang sudah tahun kedua kita saum ini di zaman pandemi COVID-19. Bisa jadi mungkin ada yang berpikiran itu, ini, dan sebagainya. Mau belanja, kadang-kadang mungkin takut itu, takut ini, dan sebagainya. Banyak kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, dengan kita membacakan doa ini kepada Allah, kita ungkapkan ahillahu alaina. Ya Allah, ahillahu alaina. Masukkan kami ke awal Ramadan ini bil yumni, dengan penuh ketenangan, penuh kedamaian, penuh kesejukan. Yang kedua wal iman. Ya Allah, masukkan kami ke awal Ramadan ini adalah dengan kekuatan keimanan. Kenapa? Sebab kekuatan keimanan ini ya, yang tempatnya itu di dalam hati kita, ini adalah sebagai penggerak. Kita bisa menunaikan berbagai amalan-amalan kebaikan itu nanti. Itu adalah kekuatan spiritual. Kekuatan energi yang ada dalam jiwa kita itu karena kuatnya keimanan. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, masukkan kami ya ke bulan Ramadan ini dengan tentunya kekuatan keimanan. Damai, tenang, tentram, dan dengan kekuatan keimanan. Makanya yang dipanggil oleh Allah juga dalam saum ini, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya, kalaupun orang-orang yang beriman ini kita sadar sendiri. Kita sadar masing-masing bahwa kualitas keimanan yang ada dalam jiwa kita itu berbeda satu dengan yang lain. Ini salah satu contoh. Untuk membedakan kadar dan kualitas keimanan, bobot keimanan seseorang satu dengan yang lain, itu bisa tercermin di dalam tentunya adalah responsif dengan nilai-nilai dan dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Contohlah yang sangat ringan sekali. Ketika kita kemudian mendengar panggilan dari Allah Subhanahu wa taala azan di waktu subuh. Waktu subuh adalah 4:30. Ketika ada azan Allah memanggil, ya kita tahu bahwa waktu subuh itu sudah 4:30. Ya, di sini kualitas iman kita akan diuji, akan diukur. Kalau orang-orang yang imannya itu kuat di atas rata-rata, maka dia sebetulnya dari 3:30 pun sudah menghamparkan sajadahnya. Bahkan sekarang di bulan Sa'ban dari jam 3 dia sudah munajat kepada Allah, dia sudah kemudian qiyam, sudah sholatul tahajud, berdoa, dan sudah selesai bahkan. Maka pada saat ya 10 menit lagi akan datangnya waktu subuh. Sebelum dikumandangkan adzan, dia sudah berada di tempat berjamaah. Dia sudah menghamparkan sajadah menunggu-nunggu datangnya waktu azan. Begitu adzan tiba, dia sudah berada di dalam tempat sholat, di dalam tempat berjamaah kalau bapak-bapak itu. Dan itu menunjukkan
Ya, karena dia rindu dengan Allah, rindu dengan kebaikan, rindu dengan pahala yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbangun kekuatan keimanannya. Berbeda dengan orang yang ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ya standar saja begitu. Ada yang adzan baru mengambil air wudhu, baru masuk ke masjid, sempat sholat sunat berjamaah. Ya, itu yang biasa-biasa. Tetapi ada juga orang yang kualitas keimanannya, dia beriman juga kepada Allah, tetapi pada saat yang sama, ketika ada panggilan adzan itu ibu-ibu, masya Allah, ya, dia bahkan bisa jadi bangun, tapi belum terpikirkan sholat gitu, bahkan mengurus yang lain dulu. Nah ini dari kriteria ini kita menunjukkan kualitas seseorang iman ya dengan Allah ya standarnya atau kualitasnya berbeda-beda. Tetapi ketika panggilan saum ini Allah Subhanahu wa taala baik yang di atas rata-rata keimanannya, baik yang standar biasa saja atau yang di bawah, Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Ini kalimat iman yang dipanggil. Karena itu dalam doa juga mohon dihadirkan Ramadan ini ya Allah dengan kekuatan keimanan. Ya, sebagai spirit untuk mendorong agar kita nanti bisa menunaikan ibadah saum dengan berbagai variasi amalan-amalan. Kemudian berikutnya Rasul mengarahkan kita dalam doanya itu. Bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Wassalamati ya Allah masukkan kami ya ke bulan Ramadan ini dengan selamat. Salamah ya. Apa artinya selamat itu? Selamat dari wabah Covid, selamat dari berbagai macam penyakit ya. Jadi sehat kita itu minta sehat gitu ketika masuk di bulan Ramadan. Kita kan tidak tahu sekarang sehat. Waliyadzubillah, tiba-tiba pada saat Ramadan tiba jatuh gitu sehingga dibawa ke rumah sakit. Ya, dan dokter mengatakan nggak boleh saum. Kan itu naudzubillahi min dzalik gitu. Jadi wassalamati. Kita minta kepada Allah agar saum ini dihadirkan kita kondisinya disehatkan oleh Allah. Wal Islam. Kemudian berikutnya yang keempat minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihadirkan Ramadan adalah dengan dalam suasana kekuatan Islam. Apa artinya ya? Kalau tadi bil yumni wal iman, kalau sekarang wassalamati wal Islam, sehat dan dengan kekuatan Islam. Kalau kekuatan iman itu adalah sebagai spirit untuk mendorong ya, membuat kita menjadi semangat nanti menunaikan amalan-amalan di bulan Ramadan. Jadi kalau kata-kata Islam ini kata-kata yang menunjuk kepada corak ragam amalan yang akan kita lakukan nanti. Maka kalau diprogramkan ya, ada program untuk bersama-sama dengan masyarakat kita, ada program untuk keluarga kita, ada program untuk pribadi kita. Nah, ini amalan-amalan ini penting. Dan ini diatur oleh Islam, ya. Makanya kalau misalnya Ramadan kemarin ya, kita nggak sempat, anak yatim ada yang tidak terhitung gitu di lingkungan kita, atau ada jompo yang tidak terhitung oleh kita, maka diupayakan Ramadan sekarang ini udah kita siapkan. Kalau Ramadan kemarin kita tidak sempat untuk bertadabur Al-Quran dari awal sampai akhir, hanya sempat menyelesaikan qiraahnya saja dari awal sampai akhir. Tapi Ramadan sekarang kita siapkan bagaimana untuk membaca Al-Quran ini khusus mentadaburi ayat-ayatnya. Jika Ramadan yang sudah lewat, ya kemarin kita tidak sempat kemudian untuk menunaikan bagaimana i'tikaf dengan sempurna, ya tidak sempat kita berjamaah menikmati bertadabur Al-Quran bersama. Nah, sekarang jangan sampai ketinggalan lagi. Dan seterusnya kebaikan-kebaikan yang kemudian turunannya dari kebaikan-kebaikan saum itu kita pikirkan sehingga nanti pada saatnya Ramadan tiba kita sudah siap. Itu amalan-amalan Islam. Makanya Allah katakan ya wassalamati wal Islam, dengan kekuatan tentunya kita sehat dan kita dengan kekuatan Islam. Dan Allah mengakhiri doa itu dengan kalimat Rabbi wa rabbukallah. Robku dan Robmu adalah Allah. Apa artinya ini? Jadi doa ini dibacakan Rasulullah SAW pada zaman sahabat dulu. Sahabat menyaksikan, beliau melatih mereka. Tetapi pada saat sekarang para sahabat sudah tidak ada, kemudian Rasul pun tidak ada.
Dengan kalimat Rabbi wa rabbukallah itu menunjuk bahwa ibadah kita bukan kepada Rasul, ibadah kita bukan kepada manusia, tapi ibadah saum kita ataupun ibadah-ibadah yang lain kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tetap kita menjaga keikhlasan kita. Artinya tetap kita menjaga kemurnian akidah kita dan tujuan kita beribadah hanya semata-mata mengharap ridho Allah. Rasul sudah tidak ada, boleh jadi para ustaz sudah tidak ada, tetapi kita tetap beribadah kepada Allah untuk menunaikan amanah-amanah yang Rasulullah SAW teladankan kepada kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Jadi doa ini bacakan terus. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Terus ulang-ulang kita baca. Insya Allah Allah mengabulkan. Apalagi dengan penuh kehusuan, penuh tadabbur, penuh tadarru kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama ya. Yang kedua, iksaru min ibadatus siyam. Kita berupaya untuk memperbanyak ibadah siam, saum sunnah. Dan itu ketika sahabat Usama bin Zaid, ketika beliau kemudian bertanya kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah begini, saya tidak pernah melihat engkau banyak melaksanakan ibadah saum seperti engkau melaksanakan saum adalah di bulan Sya'ban. Artinya Rasulullah di bulan-bulan yang lain saum sunnahnya tidak seperti di bulan Sya'ban. Tetapi Rasulullah di bulan Sya'ban itu lebih memperbanyak saum. Dan Rasulullah hanya mengungkapkan seolah-olah, wahai Usama bin Zaid, wahai umatku, bahwa bulan ini adalah syahrun tufalu, ya, bulan di mana manusia banyak melupakan akan bulan Sya'ban ini karena baina Rajab wa Ramadan. Bulan kejepit begitu. Ada di antara Rajab dan Ramadan. Makanya kalau sekarang itu ada banyak orang yang manggil-manggil, ayo kita munggahan, ayo kita lewat sana sini dan sebagainya. Oh, tidak salah. Tapi bagus kalau misalnya mari kita saum dan nanti kita berbuka bersama. Subhanallah begitu ya. Mumpung masih bulan Sya'ban. Jadi itu yang pertama, Rasulullah mengatakan bulan ini bulan banyak orang melupakannya karena ada di antara Rajab dan Ramadan. Yang kedua, Rasul mengatakan bahwa bulan ini sahru turfaul a'mal ya ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban ini kenapa banyak saum? Karena bulan diangkatnya seluruh amalan-amalan. Kita tahu bahwa amalan kita ada yang diangkat itu pekanan, hari Kamis, hari Senin ya. Ada yang pagi hari dan di sore hari. Dan ada yang setahun sekali, ini adalah bulan Sya'ban. Tiap hari ibu-ibu lagi online ini sekarang, lagi di Zoom ini langsung dilaporin oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah tidak tahu. Kalau ada yang bertanya, Allah juga sudah tahu. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya Allah ya, Rasul ingin menjelaskan betapa mulianya bulan ini memiliki keunggulan dibanding bulan-bulan yang lain. Begitu. Itu jadi bulan ini bulan diangkatnya segala amalan kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan yang ketiga Rasulullah kemudian menyampaikan pesannya, subhanallah, kata Rasulullah, wa ana ahabbu an tarfa amali wa ana shaim. Dan saya berharap, saya mencintai, saya mendambakan sekali ketika Allah melaporkan amalan-amalan ini dalam kondisi saya sedang saum. Subhanallah. Makanya yang kedua amalannya adalah bagaimana kita banyak melaksanakan saum sunnah. Dan hari ini adalah Ayyamul Bid ya. Besok masih ada satu hari Ayyamul Bid dan kemudian Senin. Untuk selanjutnya bahwa kalau sudah sepekan lagi nampaknya sudah Ayyam Sak ya. Hari-hari diragukan kita tidak saum gitu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga, kita berupaya untuk ya pada saat nanti ya merencanakan begitu ya. Maksudnya merencanakan. Jadi yang ketiga, merencanakan ya amalan-amalan kita. Yang pertama misalnya iksaru ta'amul ma'al Quran. Ini sudah masuk program kita tarhib pada saat nanti Ramadan tiba. Tarhib pada saat Ramadan tiba. Maka upaya kita yang pertama adalah merencanakan amalan kita.
Satu, al-iksar min tilawatil Quran atau ta'amul ma'al Quran. Kita berupaya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Berinteraksi dengan Al-Quran dari sisi kiroahnya. Kiroah itu artinya kita membaca saja dari awal sampai akhir. Yang kedua, kemudian kita tilawah. Tilawah itu kan seperti yang digambarkan dalam beberapa ayat. Allah menyebutkan yatlunahu haqqa tilawatihi, itu tanda orang yang beriman itu dia akan membaca Al-Quran dan kemudian merenungkan bacaan-bacaan yang dia baca sambil melihat terjemahnya, kemudian direnungkan, diulang-ulang sampai membekas di dalam jiwanya. Itu tadabbur. Atau di dalam sholat kita membaca beberapa ayat, kita membaca beberapa surat dan diulang-ulang sampai membekas hati kita. Dan itu juga yang diamankan Allah dalam Al-Quran. Yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Kitabun anzalnu ilaika liyadabbaru ayatihi. Al-Quran diturunkan itu adalah untuk direnungkan, untuk ditadaburi. Kita sangat luar biasa sekali, ibu yang dimuliakan Allah, ketika rencana yang pertama kita berinteraksi dengan Al-Quran, dan ini menjadi pekerjaan juga para ulama-ulama salafus salih, para sahabat. Kita juga mendengar bagaimana Imam Malik, imam di Madinah, beliau ya pada saat bulan Ramadan itu yang biasa beliau mengkaji hadis terus. Tapi pada saat bulan Ramadan beliau kembali adalah melakukan kajian-kajian Al-Quran. Ini menjadi sangat penting. Dan kita butuh bahwa Al-Quran ini adalah kalamullahil mu'jiz. Faman atahu kana mina. Kita ulangi lagi sedikit ibu-ibu. Jadi betapa keberkahan Al-Quran itu bisa menenangkan jiwa, bisa menenteramkan batin kita, bisa memperbagus akhlak kita, dan seterusnya. Makanya rencana ini menjadi sangat penting. Kita bertadabbur Al-Quran. Sekali lagi Rasul menyebutkan, inna hadzal Qur'ana ba'dabatullah. Al-Quran ini adalah merupakan jamuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, faman dakhalahu, siapa yang masuk kepada jamuan Allah, siapa yang mendatangi jamuan Allah, kana amina, maka dia akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan kedamaian. Dalam riwayat yang lain bahwa ya inna hadal qalb, sungguhnya hati ini adalah wa'al Quran. Barang siapa ya yang hatinya itu dipenuhi dengan Al-Quran, ya la yu'adzibullah, Allah tidak akan mendabat, tidak akan menazab. Innallaha la yu'adzibal qalb wa al-Quran. Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab, tidak akan menderitakan. Kok menderitakan ya? Apakah hati kita bisa diazab? Saya membaca dalam salah satu kitab Jamal Mabok. Allah itu bisa menyiksa hati seseorang disebabkan penuh keruh dengan kemaksiatan dan dosa-dosa. Salah satu bentuk azab ke dalam hati itu tidak tenang, tidak konsentrasi, tidak bisa menikmati ya ibadah, tidak bisa menikmati kehidupan ini begitu, gelisah, ceksunama guling gasahan. Ini tanda-tanda orang yang disiksa, diazab oleh Allah hatinya. Dia tidak fokus dalam hidupnya itu. Diberikan rezeki, rezekinya tidak berkah. Bergabung dengan orang-orang yang baik, seolah-olah tidak terpengaruh dengan kebaikan orang itu. Ini contoh salah satu adalah ya diazabnya hati seorang. Ya, halil qalbi, yu'aqibullah. Apakah hati itu bisa diadab oleh Allah? Naam. Ya, idza taradifal qulub az-dzunub, apabila dalam hati itu bertumpuk dosa-dosa. Itu kata Syekh Jamal Al-Madhu. Dia mengatakan seperti itu. Nah, jadi penting
Maka kita baca Al-Quran, apalagi bisa perlahan, ya, malam dengan keluarga kita, ya, terus melakukan apa namanya tadarus, ya, kemudian tilawah, tadabbur, ini menjadi sangat penting. Sangat nikmat sekali kalau ketika kita ya sedang saum di bulan Ramadan nanti diprogramkan, ya, apa namanya si abinya, uminya, anaknya semua berkumpul menjelang berbuka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bergantian, ya. Pekan pertama yang berdoa abinya, pekan kedua yang berdoa adalah ibunya, pekan ketiga yang berdoa adalah anak yang pertama, pekan berikutnya adalah anak berikutnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memanjatkan doa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak mendoakan orang tuanya, orang tua mendoakan anaknya, dan seterusnya seterusnya. Sebab di bulan Ramadan ini diingatkan Rasul bahwa ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah as-shaim hatta tuftir. Orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Makanya 10 menit akan berbuka, sudah menengadahkan tangan kita dan bermunajat kepada Allah. Itu di antaranya. Jadi yang ketiga kita masuk Ramadan ini, ya, kita bagaimana mencoba untuk merencanakan amalan-amalan yang terbaik, yang unggulan. Ta'amul dengan Al-Quran, bahkan mungkin kita menghafal Al-Quran. Saya di bulan Ramadan ini akan menghafalkan suratul Kahf, akan menghafalkan surah Al-Anfal, At-Taubah, atau saya akan menghafal juz akhir. Kalau hati kita kuat, Allah kemudian akan menyertainya. Allah itu selalu ana inda dhanni abdi bi. Allah berada dalam prasangka hati kita, ya. Kalau semangat, insya Allah Allah berikan kepada kita kemampuan. Kalau sudah sudah menghukum dikit, aduh saya mati mampu, saya mati tidak bisa, ya udah segitu-gitunya. Makanya kita optimis, meminta pertolongan kepada Allah, ya, dalam program kita itu harus disertakan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya juga iksarus sedekah. Di bulan Ramadan ini kita memperbanyak bersedekah. Kenapa ya? Orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain tidak akan dikurangi oleh Allah pahalanya. Ya. Ada banyak bertebaran dalam hadis-hadis itu. Jangankan kita memberikan buka ya banyak kepada orang-orang yang saum, kita memberikan seteguk air saja kepada orang yang berbuka puasa, itu karena maghfiratan lidzunub, bisa menjadi ampunan bagi kita dan tidak akan dikurangi, ya, kita yang saumnya, orang yang diberikan apanya. Jadi semuanya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak bersedekah, ya, memperbanyak. Kemudian adalah muhasabah, memperbanyak istighfar. Kan begitu. Kenapa? Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab nanti pada saat tiba Ramadan itu jaminan Allah itu diberikan oleh Allah. Pakai bahasanya itu man, dilelang. Man soma Ramadana, itu yang di Imam Bukhari itu. Man, siapa saja dzukur wa inasa, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang sudah dewasa, anak-anak yang belum balik, pahalanya untuk ibu-ibu dan bapak-bapaknya. Man soma, bahasanya soma. Ramadana, ya, siapa yang saum. Apakah saum itu? Al-imsak, ya, anil muftirat, wa anin kulli syai', ya. Menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak marah-marah, ya. Menahan syahwat kita, menahan segala amarah, segala yang merusak kepada saum. Sebab ada yang membatalkan, ada yang merusak. Kalau yang membatalkan itu mudah, makan, minum sengaja, ya, kemudian hubungan suami istri di siang hari itu udah jelas tuh. Tetapi kalau yang merusak, sering orang tidak sadar, menggibah orang lain, namimah, malas-malasan, banyak tidur, marah-marah, memarahi anak dan seterusnya. Ini termasuk yang merusak saum kita. Lagwi, ya. Apakah tidur juga itu mengurangi pahala saum kita? Ya iyalah. Kan ada hadis katanya, naumu shaimin ibadatun. Tidurnya orang yang saum itu ibadah kalau waktunya. Kalau bukan waktunya, justru saum ini harus kita lebih banyak atraktif melakukan amalan-amalan kebaikan. Ya. Jadi yang pertama itu ya, banyak muhasabah, karena ketika kita saum, datang saum, Allah lelang man shoma Ramadana. Dasarnya
imanan. Saum di bulan Ramadan dasarnya iman, ya, wahtisaban, ihtisab muhasabah. Apa artinya ihtisab? Ya. Ihtisab itu, ibu-ibu sekalian, artinya adalah bagaimana kita merenungkan, memuhasabahi diri kita. Di luhur sausap rambut, nepi kahanap sausap dampal, cek bahasa Sunda. Tidak muna nepi kaharap karena dampal jari-jari sampean. Kita renungkan itu semuanya di muhasabah. Banyak pikiran-pikiran kita yang ngaco. Banyak berpikir yang maksiat, yang dosa. Mata kita banyak melihat yang tidak baik. Telinga kita banyak yang mendengarkan yang tidak baik. Mulut kita banyak bicara, menyakiti orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Paling tidak yang lagui. Tangan. Banyak memegang yang bukan harus kita pegang. Menulis yang bukan harus ditulis. Kalau sekarang itu kan apalagi di gadget itu. Ya. Tuk-tuk kesana kesamarin. Wah itu ini. Status dan sebagainya. Kadang-kadang. Itu adalah tidak baik. Maka bukan sempat. Itu saatnya kita untuk bagaimana memuhasabahi diri kita. Dan mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saumnya seperti itu, maka kata Rasulullah SAW, segera begitu selesai, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Allah akan datangkan ampunan, ya. Ma taqaddama min dambi, habis semuanya dosa-dosanya itu. Jika saumnya seperti yang tadi disebutkan, imanan dan ihtisab. Bukan sampai di situ saja, malamnya juga sama. Cuma malam kita di waktu malam. Mohon diperhatikan dengan baik. Kita tidak berbicara apakah habis isya, apakah tengah malam atau sepertiga akhir malam. Yang jelas amalkan tuh di waktu malam qiyam Ramadan. Sebab bahasanya Rasulullah SAW menyebutkan, man qoma Ramadana, siapa yang berdiri di malam. Batasan malam itu, ya, ketika kita sudah waktu masuk malam, setelah selesai maghrib ke sana, itu sudah waktu malam. Ya. Ya. Jadi bagaimana waktu malam kita melaksanakan menunaikan sholat dengan baik, qiyam Ramadan, ya, dengan penuh khidmat, tidak geresah-gerusu, dinikmati, insya Allah ini akan menjadi kebaikan buat kita semuanya. Maka juga Allah berjanji sholat yang baik itu, kemudian ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Jangan sampai orang yang saum kamin shaimin, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang yang saum karena tidak benar saumnya, kecuali hanya kebagian haus dan dahaga saja. Halnya sama juga di waktu malam. Wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa syahri wa ta'ab. Banyak orang yang bangun di waktu malam, hanya kebagian gerupuk-gerupuknya saja. Dan dia tentu saja tidak kebagian pahala seperti jaminan ampunan dari Allah. Kebagian Allahnya saja. Waliyadzubillah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu paling tidak persiapan-persiapan kita. Belum lagi kita rencanakan yang baik nanti. Di pekan pertama, kedua, ketiga, sampai akhir. Ada i'tikafnya. Demikian saja mungkin dulu sekedar mukadimah dari saya berkait dengan saum. Karena kalau melihat waktu, masih ada enggak nih ya waktunya? Halo? Masih ada waktunya? Baik, ibu-ibu sekalian. Nah, jadi kesimpulannya yang saya sampaikan itu tadi menjelaskan masalah tarhib, ya. Jadi kita sekali-kali kalau mengatakan marhaban ya Ramadan, berarti kita posisinya dalam posisi sudah siap. Jangan mengatakan marhaban belum siap begitu ya. Belum siap ilmunya, belum siap ilmunya, belum siap mentalnya gitu ya. Belum siap segala-galanya. Tiba-tiba kita mengatakan marhaban ya Ramadan, itu salah. Jadi orang yang marhaban itu udah siap, tamunya datang, marhaban, marhaban, selamat datang dengan penuh gegap gempita dan kebahagiaan. Itu mungkin silakan saya kembalikan lagi kepada MC. Jika ada pertanyaan-pertanyaan sebagainya, dipersilakan. Wa jazakumullahu khairan. Jazakallah Abu atas materi yang demikian mengena ya. Berbagai persiapan yang harus kita lakukan menjelang bulan Ramadan dan apa-apa saja yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan. Baik, masih ada waktu 10 menit. Saya berikan seluas-luasnya kepada
seluruh hadirin yang hadir dalam Zoom meeting ini untuk memberikan hal-hal apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ahlan ya boleh menuliskan chat di Zoom-nya, atau mungkin dari ibu-ibu yang ada di saung ini, apabila ada hal yang ditanyakan boleh langsung untuk menyampaikan. Baik, silakan ibu-ibu. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tiasa Umi tepang Ajmi. deui. Tos lami teu tepang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih selamat yang corona. Iya, corona memisahkan kita, Ustaz. Iya, iya, iya. Ustaz, pada itu maros. Ya insya Allah setiap kita ingin saum kita itu diterima ya Ustaz ya. Tadi sudah berbagai persiapan dengan maksimal kita persiapkan. Kemudian juga pas saum seperti yang tadi dianjuran, karena tahun ini puasa itu kan berulang ya Ustadz ya, tahun kemarin, Ya. tahun sebelumnya gitu ya. Nah tapi apa yang menjadi kintan-kintana naon menjadi tanda ya bahwa saum kita itu terima oleh Allah gitu. Ta panginten Ustadz. Da ai saum asa tos unggal tahun teh diulang deh gitu. Tapi ya bahwa tanda bahwa kita di usia abdi kan tos rada sepuh ya teh Ustaz, ya teh tos bere 50. Biasa saya rada ama tuh abdi menurut sepuh tos ya teh. jelita ya teh jelang 50 tahun tos jantan nini ayeuna teh Ustaz, tos gaduh incu. Oh, tos resminya. Hoyong nanti teh anak-anak kita tuh ya cucu kita kan melihat kita tuh sebagai neneknya gitu ya, memberikan contoh yang baik. Nu karaos dugika dan dia teh asa belum bisa sempurna gitu menjalankan saum itu. Jangan hoyong nasihat dari Ustadz, kemudian juga bagaimana tandanya bahwa saum diterima oleh Allah. Yang itu saya atur sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waktu warahmatullahi saja wabarakatuh. dipastiin ke Abu. Terusan dari ibu aja sih. Masya Allah. Hatur nuhun. Alhamdulillah. Teh Haja. Alhamdulillah. Ayo nama tos resmi jantan neneknya dari Ajmi tos ruh insyaallah. Terkait dengan pertarosan tanda-tanda orang yang dikabulkan oleh Allah saumnya gitu ya. Jadi yang disebut makbulah itu bukan hanya tentu orang yang melaksanakan ibadah haji, tetapi juga orang yang saum juga, sholat, saum gitu kan, mesti makbulah mestinya gitu, harus makbulah. Ya salah satu indikasi orang-orang yang saumnya adalah diterima Allah Subhanahu wa taala, memang yang pertama kita sebelum dikabulkan saum itu harus berupaya terlebih dahulu ya mengilmui tentang ibadah saum kita. Memahami secara detail, secara benar makna saum, makna siam yang kita lakukan. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa menyebutkan, kata beliau bahwa asyamu junnatun ya, bahwa saum yang kita lakukan itu adalah sebagai junnah. Junnah itu perisai. Perisai artinya tameng ya. Junnah. Jadi tameng itu disebut dalam bahasa Arab yang lahir itu disebut ridaun. Jadi kalau kita dipanah tidak kena ke badan kita tapi kena ke perisainya. Itu namanya ridaun. Junnatun itu artinya perisai yang tidak kelihatan, dimulai dengan nggak kelihatan juga. Termasuk adalah janin gitu. Atau junnah itu perisai dari saum ya. Makna saum melekat dan kuat dalam jiwanya, ruh saumnya itu, sehingga dia menjadi apa? Menjadi benteng tersendiri. Nah, pada saat dia selesai dari menunaikan saum, ya, kemudian dia bisa mengendalikan telinganya, mengendalikan matanya, mengendalikan pikirannya, menahan ya, mengendalikan juga lisannya,
mengendalikan syahwatnya. Nah, maka ketika makna-makna ini hadir dalam jiwa kita, maka itu perisai hasil saum. Karena itu kan makna siam itu seperti itu. Junnatun. Ketika kita bisa menjadikan junnah, agar bisa menjadikan junnah, maka benar-benar penjiwaan tentang siam ini bukan sekedar kita tidak makan dan tidak minum, tetapi juga siam ini benar-benar berupaya kita melatih lisan kita agar selalu berbicara lurus, benar, yang baik sesuai tuntunan Rasul. Agar mendengarkan yang baik. Intinya kita bisa mengendalikan segala hal yang buruk-buruk seperti itu. Dan ketika kebiasaan itu selama 1 bulan dilatihkan ke dalam pribadi kita, menjadi orang yang responsif atas panggilan Allah, menjadi orang yang disiplin dengan aturan-aturan Allah, takut oleh azab Allah, ya, dan selalu mendekat dengan rahmat Allah. Dan itu 1 bulan kita dididik, dilatih. Pada saat kemudian kita selesai saum, kebiasaan itu melekat dalam pribadi kita, maka kita menjadi ibu-ibu yang solehah, menjadi ibu-ibu yang selalu gemar kebaikan. Kalau selama Ramadan, ya, khusyuk salatnya. Selama Ramadan dia bertilawah. Selama Ramadan dia khusyuk salatnya. Ya, bisa baik dengan hormat ada dalam dirinya, terus menjadi kebaikan. Boleh saumnya hanya 1 bulan, tetapi ruh saumnya melekat. Ada orang mengatakan tidak menjadi hamba Ramadhani, tetapi menjadi hamba Rabbani. Hamba Ramadhani itu dia semangat di bulan Ramadan saja kebaikannya, tapi selesai Ramadan dia tidak meneruskan kebaikan itu. Kalau hamba Rabbani, dia saum di bulan Ramadan melatih dirinya, selesai Ramadan, kemudian dia berupaya untuk menerapkan kebaikan-kebaikan itu dalam seluruh lapisan kehidupannya. Dia mempertahankan prestasi-prestasi yang selama Ramadan dia laksanakan. Kira-kira begitu, Umi. Jazakillahi khairan. Ya, Abu, jazakallah atas jawabannya. Dan ini adalah mungkin mewakili pertanyaan dari seluruh ibu-ibu yang hadir. Mungkin dari para peserta yang online ada yang mau bertanya. 1 pertanyaan lagi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Maaf, Pak Ustadz, ini baru ikut Zoom soalnya tadi pas kegiatan di desa ada kunjungan dari kecamatan. Harusnya saya pergi ke Ciamis karena kebetulan termasuk anggota PD. Oh iya. Tapi alhamdulillah sekarang bisa silaturahmi, udah pulang dari masjid. Sedikit, ya, perkenalkan saya tadi udah oleh Ibu Titin, saya OI dari rumahnya di Desa Sadapaingan, Kecamatan Palawangan, Pak. Oh iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Amin. Ini saya mau bertanya, Pak, gimana cara atau kiatnya, Pak, ya, ini untuk menanamkan hati supaya bisa, tadi kata Bapak, kiat itu kan tadarus Al-Qur'an. Tadarus Al-Qur'an memang dianjurkan di bulan Ramadan. Seperti halnya kalau bisa 1 bulan itu tamat 1 Quran, berarti 1 hari 1 juz atau lebih. Nah, ini kiat-kiatnya seperti apa, terus ke depannya itu untuk supaya bisa lebih istiqomah gitu, Pak, ya. Istiqomah dalam tadarus Al-Qur'an, soalnya di rumah gitu, maaf ya, Pak, ya, di rumah menanamkan membaca Al-Qur'an itu memang mungkin agak sulit karena berhubung ini ya istilahnya ada TV, ada segala macam ya, medsos gitu ya, Pak. Jadi trik-trik yang paling bagus gitu ya, Pak, ya, dalam supaya menanamkan jiwa, untuk utamanya ini untuk saya pribadi gitu, untuk supaya istiqomah dalam tadarus Al-Qur'an. Terus yang selanjutnya, yang kedua, bagaimana untuk mengajak
orang lain gitu ya, orang lain itu seperti halnya tetangga atau apa, untuk supaya tadi saya kebetulan di di lingkungan tadi juga pengajian Al-Quran. Jadi bagaimana untuk menanamkan juga di lingkungan gitu. Tadi kan hanya untuk diri saya sendiri dan mungkin keluarga, yang kedua untuk orang lain. Itu aja Pak. Mungkin pertanyaannya sederhana biasa, tapi bagi saya itu, itu penting gitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pertarusan anak ya. Jadi yang pertama Ibu, bahwa kita komitmen Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah ya. Dan Al-Quran diturunkan Allah itu di bulan Ramadan. Karena itu salah satu julukan bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Karena itu Ibu, jika ingin memulai bersemangat dengan Al-Quran ini, pertama kata Rasulullah SAW, bikinlah perjanjian, ta'ahadu ma'al Quran. Bikinlah perjanjian dengan Al-Quran. Bagaimana perjanjiannya? Tentu adanya perjanjian ini, pertama ketika kita sudah meyakini benar. Kita memperbaiki dulu ya, memperbaiki dulu cara beriman kita dengan Al-Quran. Bukankah kita ya dengan Al-Quran ini termasuk yang harus diimani oleh kita dan ada di dalam rukun iman begitu. Jangan salah cara memperlakukan kita beriman dengan Al-Quran. Yang pertama, kita memang harus yakin benar bahwa Quran ini adalah keramat terbesar bagi kaum muslimin dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ya? Kita mendengar tuh dalam salah satu kisah dan riwayatnya, ketika malaikat Jibril saja menyampaikan ke Kangjeng Nabi Muhammad SAW dari Allah, beliau kemudian menyampaikan saja karena membawanya saja, kemudian sudah menjadi pimpinan malaikat, Sayyidul Malaikah subhanallah. Ya. Kemudian ketika Rasul juga menerima dari Jibril itu, menerimanya saja Rasulullah. Rasul juga menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dengan Qur'annya ini, jadi segala sesuatu Bu, yang ada keterikatannya, keterkaitan dengan Al-Quran, maka yusbih azimun. Dia akan menjadi orang yang sangat mulia. Dia akan mendapatkan kebaikan. Allah jadikan seperti itu. Oleh karena itu, maka perbaiki dulu cara beriman dengan Al-Quran ya. Cara beriman dengan Al-Quran itu harus yakin benar Quran ini adalah dari Allah, produk Allah, bukan sanes kenging malaikat, sanes kenging Nabi Muhammad, Rasulullah kenging Allah. Mukjizat terbesar ini. Yang kedua, ketika kita sudah mengimani benar dengan Al-Quran, ya, maka konsekuensinya, Quran itu kan nanti akan menolong kita. Di alam kubur itu munisan fil qabri, kata Rasulullah subhanallah ya. Nanti hari akan datang. Ketika kita iman dengan Al-Quran, dan kemudian konsekuensi keimanan ini membawa kita mempelajari dengan benar. Yang kedua, kita berupaya untuk tadarus, tilawah. Kan salah satu bukti kita beriman dengan Al-Quran itu surat dari Allah. Surat dari Allah kepada hamba-hambanya. Maka Rasul sampai mengatakan begini, kalau Anda susah tuh, kalau Anda punya kegelisahan, ya, pengen berdialog dengan Allah, ya, maka man aroda ayyatahaddatsa ma Allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin curhat, yang ingin berbisik-bisik, ingin menyampaikan sesuatu keluhan-keluhan, bacalah Quran. Ya. Dan ketika kita membaca Al-Quran itu surat Allah kepada kita. Permasalahannya, terkadang kita nggak mengerti apa yang kita baca. Tetapi walaupun kita tahapan awal nggak mengerti, ya, kalau sudah kembali ke ayat Allah itu, Allah bantu dengan keberkahan Quran, insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita berupaya untuk melatih diri, ya, istiqomah konsisten. Yaitu tadi, ya, berupaya setelah kita beriman, ya, karena kita ingin ditolong juga oleh Al-Quran. Masa Quran mau menolong orang-orang yang tidak sanggup membacanya? Kan dalam hadisnya juga Al-Quran itu datang nanti karena
kita suka membaca sekarang, ya, suka membaca waktu di dunia nih. Kata Quran nih, saya datang sekarang menjadi syafaat buat kalian, buat engkau, karena engkau dulu waktu di dunia suka terus membaca saya walaupun dalam keadaan letih, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan lelah. Seperti itu. Makanya doa Rasulullah, Allahumma ja'alil Qur'ana radian, radi'a qulubana. Ya Allah, jadikan Quran ini juga menjadi penyejuk buat hati kita. Seperti itu. Jadi daripada bacaan-bacaan yang lain, coba kita ya bikin ta'ahadu ma'al Quran. Bikin janji dengan Al-Quran. Saya ingin membaca Al-Quran hari ini. Ya, di pagi hari sekian halaman, ya. Kemudian di sore hari sekian halaman. Mau tidur sekian halaman. Coba bikin perjanjian dengan Allah. Itu namanya ta'ahadu ma'al Quran. Bikin komitmen sareng Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca Al-Quran ini, Bu, mempelajari Al-Quran ini, ya. Jadi pekerjaan yang istilahnya itu PT Alim rugi gitu ya, Masya Allah. Membaca, orang yang mahir membaca Al-Quran, kata Rasulullah, itu bersama para malaikat. Masa portil kiromil baroroh. Ya. Orang yang terbata-bata, ya. Dengan bahasa Rasul begini lengkapnya. Al-mahiru bil Quran, masa farotil kiromil baroroh. Orang yang mahir bacaan Al-Quran, dia hafal 30 juz, bagus mahorijnya, tahu cara tadaburnya, tahu wakafnya, bagaimana dia mengulang dan seterusnya. Itu masa farotil kiromil baroroh. Tetapi ada orang yang membaca Al-Quran sangat sulit lisannya, berat lisannya, sudah diajar tapi tetap begitu ya. Allah tidak menyia-nyiakan. Kata Rasulullah, lahu ajron. Orang yang terbata-bata dan sulit membaca Al-Quran, lisannya berat, dia diberikan 2 pahala. Kesemangatannya dan dari huruf-huruf yang dia baca. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, memang Allah bisa, Bu, kata orang Sunda itu karena biasa. Dan mati pun nanti akan di mana orang kebiasaannya, begitu ada keterangan seperti itu tuh. Kita membaca Al-Quran harus dibiasakan. Makanya di bulan Ramadan ini sebetulnya Ramadan ini perguruan tinggi bagi kaum muslimin ya untuk menggembleng dirinya membiasakan sesuatu kebaikan sehingga nanti akan menjadi kebaikan di hari-hari di luar Ramadan, termasuk baca Quran. Gitu. Jadi bagaimana kita mengajak diri kita untuk terbiasa ya. Tapi ini gini ya Bu ya, kalau baca Quran itu kalau belum terbiasa itu kita kan jadi baru beberapa halaman matanya sudah kayak makan CTM gitu, ngantuk gitu kan, suka ngantuk gitu. Tapi nanti lama-lama kita enggak, ya, Insya Allah. Dan ini ada satu pelajaran penting Bu, sedikit ya. Jadi para sahabat itu dulu, jadi mereka ketika sudah menyatakan beriman dengan Al-Quran, yakin-yakinnya mereka Quran itu bisa membersihkan jiwa, menenangkan batin kita, membersihkan pikiran kita. Ini muncul di kalimat sahabat Utsman bin Affan. La wa taharatil qulub, kata beliau, lamma saba'at min tilawatil Quran. Seandainya saya tahu, lamun seug mahapal kuring ti kapungkur yang maca Quran teh mentak membersihkan, menenangkan jiwa, saya tidak akan henti-hentinya membaca Al-Quran. Dan itu dibuktikan beliau. Satu kali beliau Quran tidak tamat sehari itu semalam. Beliau menghukum dirinya. Malam ya 30 juz dijadikan 2 rakaat sama beliau itu. Seperti itu. Kita mah mungkin kalau begitu mah nggak bisa ya. Jadi paling tidak kita bikin semacam perjanjian, kita membaca, latih diri kita untuk terbiasa gitu. Insya Allah ya. Kemudian yang keempatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala juga nanti di akhirat akan memanggil ya, orang-orang yang semakin jauh, semakin banyak bacaan Al-Qur'annya akan dipanggil di tempat waktu di dunia. Seperti itu. Jadi biasakan anak-anak kita mungkin di awal-awal kita ada kekakuan, tetapi kalau sudah terbiasa nanti akan ada sesuatu yang terasa hilang.
jika kita sudah membiasa kebaikan-kebaikan itu. Oleh karena itu, maka momentum yang sangat baik, Ibu, sekarang kita menjelang Ramadan, mulai sekarang. Ayo perbanyak bacaan-bacaan Al-Quran, ya. Hindarkan pemahaman ada orang yang suka berkata begini, lah atuh maca Quran tidak tahu artinya mah kuas mayat ngagugulung kalapa katanya. Weh jangan begitu. Ada banyak hadis yang menunjukkan membacanya saja dihargai oleh Allah. Apalagi kita mempelajari, mentadaburi dan bahkan dijadikan sebagai akhlak kita di dalam kehidupan. Itu lebih dahsyat lagi. Ajak. Dan yang terakhir Bu, yang terakhir nih jawaban saya. Minta kepada Allah pada tiap-tiap sujud kita, di sholat malam kita, ya di sholat duha kita, nanti di Ramadan tiap-tiap membuka, minta kepada Allah. Sudahkah kita meminta orang yang beriman kepada Allah, ya Allah, berikan saya kecintaan yang sangat luar biasa kepada kitabmu ini. Jadikan saya menjadi ahlul Quran, yang mencintai Quran. Jangan-jangan tidak diminta lagi. Ya, sumunkeun kalau minta kalau orang sena kuat kecintaan anak-anak Quran. Kalau udah cinta ke Quran resep, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selalu wiridnya pun adalah membaca Al-Quran. Kalau sudah begitu kan kemana-kemana diikutin oleh para malaikat, masya Allah. Pinta kepada Allah untuk anak kita, untuk suami kita, untuk saudara-saudara kita. Ya Allah, jadikan saya orang yang cinta terhadap Al-Quran. Ya Allah, kuatkan anak saya, kuatkan semuanya kepada Al-Quran. Insya Allah dengan itu mudah-mudahan akan menjadi energi positif buat diri kita dan keluarga kita. Demikian Ibu, jazakillah ya khairan. Turun Pak. Mohon Jazakallahu khairan katsiran. Wa iyyaki. Ya. Terima kasih Abu atas jawaban dari kedua pertanyaan dari para peserta yang hadir dalam tarhib kali ini. Ya, saya simpulkan untuk materi dalam tarhib kali ini adalah bahwa yang pertama kita mempersiapkan diri menjelang Ramadan, yaitu dengan memperbanyak berdoa, kemudian memperbanyak ibadah saum sunnah ya, selama bulan ini, dan amalan selama bulan Ramadan kita memperbanyak ini bulan Ramadan dengan Al-Quran, kemudian kita memperbanyak sedekah, memperbanyak muhasabah dan beristighfar, dan kita membuat perencanaan-perencanaan bersama keluarga, kegiatan-kegiatan yang menyenangkan selama bulan Ramadan, dan membuat jadwal juga ya ibu-ibu di rumah menjelang berbuka ya, supaya apa? Supaya tercipta sebuah rasa kebersamaan dan di waktu-waktu yang mustajab kita memperbanyak berdoa. Tidak ada hijab ya selama bulan Ramadan saudara kita. Dan yang tadi diajukan oleh seperti ini Ahmad atas aturan Allah, menjadikan hal yang biasa berinteraksi dengan Al-Quran dan senantiasa berdoa kepada Allah untuk menanamkan rasa cinta di hati kita terhadap Al-Quran. Nah, mungkin itu kegiatan tarhib Ramadan yang kita laksanakan hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Abu yang selaku pemateri dalam tarhib Ramadan ini. Baik, ibu-ibu sekalian, mohon kepada seluruh yang hadir dalam Zoom meeting yang di-on-kan dulu ya. Sebelum ditutup ya, sebelum ada door prize juga,
Ada Darwis selanjutnya Ibu-Ibu. Jadi mohon sekarang kepada semuanya kameranya dibuka dulu. Akan foto bersama dulu bersama Bapak Kiai Haji Muhtinas. Baik, saya hitung ya Ibu. Kalau saya sudah sampai hitungan ketiga, semuanya tersenyum ya. Semuanya senyum hadap ke kamera. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3.